Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu sore ini, Kintana bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Baik, episode kita kali ini Kintana bakal ngebahas salah satu item yang udah jadi bagian dari fashion dan bisa dibilang jadi salah satu barang wajib yang kita punya. Ya, dompet. Barang yang satu ini emang pasti udah melekat banget di setiap orang. Gak cuma untuk kebutuhan fashion aja atau buat nyimpan uang, tapi bisa dibilang sebagai tempat untuk nyimpan barang berharga. Kayak tanda pengenal, terus juga ATM, atau bahkan foto kita ataupun sama pasangan. Nah, semua barang berharga itu bisa kita simpan dalam satu item ini. Bukan before after namanya, kalau kita nggak sekalian cari tahu nih gimana sejarah dari dompet itu sendiri, atau sejak kapan sih dompet itu ditemukan, bakalan kita bahas tuntas selengkapnya hanya di before after. Dompet pertama kali ditemukan pada tahun 1300-an sebagai kantong sederhana untuk menyimpan koin atau barang berharga. Dompet lipat modern ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Dompet kemudian berevolusi secara signifikan selama berabad-abad untuk mengikuti perubahan teknologi, mode, dan juga mata uang. Dompet dikembangkan setelah diperkenalkannya mata uang kertas di barat pada tahun 1600-an. Kata dompet sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yakni kibisis yang menggambarkan karung yang dibawa oleh dewa Hermes. Sumber lain mengatakan bahwa sejarah penemuan dompet dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu, ketika manusia mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Di mana masa itu dompet digunakan oleh masyarakat kuno Mesir, Yunani, dan juga Romawi untuk menyimpan koin dan barang berharga lainnya. Dompet pada zaman kuno sering terbuat dari kulit ataupun kain dengan bentuk yang sangat sederhana dan seringkali berupa kantong kecil yang diikat dengan tali. Nah, berikut ada beberapa perkembangan dan evolusi dompet dari zaman ke zaman. Langsung aja, ini dia, check this out. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Seorang pria yang dikenal sebagai Otzi, si manusia es, merupakan mumi alami tertua di Eropa. Ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991 dengan sebuah tas tangan di sampingnya. Tas itu terbuat dari kulit kamois dan memiliki tali yang terpasang padanya. Bukti lebih lanjut mengenai dompet kuno dapat ditemukan pada hieroglif Mesir yang menggambarkan laki-laki membawa kantong di pinggang mereka. Dan sekali lagi pada zaman Alkitab, di mana Yudas Iskariot diidentifikasi sebagai seseorang yang membawa dompet. Pada awal abad pertengahan, dompet sangat umum digunakan baik oleh pria maupun wanita. Dompet dibuat dari potongan kulit bundar dan juga tali serut di bagian atas untuk menutup rapat dompet. Alih-alih menenteng dompet di bahu, orang biasanya mengikatkan tali serut di sekitar korset, yang merupakan fitur sebagai ikat pinggang yang mereka kenakan pada pakaian. Dompet ini sangat kecil dan mungkin hanya berguna untuk membawa barang kecil seperti koin. Sementara di abad ke-16 dan 17, mode berubah secara signifikan dengan para wanita mengenakan gaun yang sangat lebar dan berbahan kain yang tebal. Akibatnya, para wanita tidak dapat lagi mengenakan tas di bagian luar pakaian mereka karena tas akan tersangkut di gaun mereka. Sebagai gantinya mereka mengenakan tas yang digantung di bagian dalam gaun mereka. Mode pria juga berubah, begitu pula kantong yang mereka bawa. Dengan ditemukannya kantong sekitar tahun 1970, pria nggak perlu lagi membawa tas yang diikatkan ke ikat pinggang. Mereka masih menggunakan kantong yang lebih kecil untuk menyimpan uang, yang kemudian berkembang menjadi dompet. Sementara di abad ke-18, mode kembali berubah dengan ditemukannya kota kuno Poppei. Penemuan ini menyebabkan ketertarikan pada desain yang ramping dan juga langsing. Akibatnya, wanita mengenakan gaun yang lebih ramping sehingga mereka tidak dapat lagi menggantungkan kantong di balik gaun mereka dan tas harus diciptakan kembali. Wanita mulai mengenakan relik cool selama masa ini, yaitu tas yang lebih ramping dengan tali pergelangan tangan. Sementara di abad 1930-an, tas tangan mengalami perkembangan yang signifikan.
Banyak desain yang kita lihat saat ini diciptakan pada masa ini, seperti tas tangan, tas lempang, dan juga tas genggam. Perusahaan seperti Chanel dan juga Louis Vuitton mulai membuat nama besar bagi diri mereka sendiri dalam memasarkan tas tangan kelas atas yang terus mereka lakukan hingga saat ini. Pada tahun 1970-an, pria kembali membawa tas tangan yang disebut orang sebagai tas pria. Tas ini memiliki tampilan yang lebih maskulin daripada tas biasa dan juga memungkinkan para pria untuk membawa lebih banyak barang. Tas ini menjadi semakin populer dalam 20 tahun terakhir karena orang-orang mulai membawa perangkat elektronik dan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih banyak. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Dompet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari manusia selama berabad-abad. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan uang dan juga barang berharga lainnya. Namun, bentuk dan juga fungsi dompet telah berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan juga gaya hidup. Salah satunya yang saat ini marak digunakan, yakni kemudahan dari adanya dompet digital. Siapa nih kira-kira fashion people yang di rumah sehari-harinya jadi anak cash abis? Pasti nggak asing kan sama dompet digital atau e-wallet? Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Pada awal abad ke-20, dompet menjadi banyak kompartemen menjadi populer. Desain ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai barang seperti uang kertas, koin, kartu identitas, dan foto dalam satu tempat. Dompet kulit menjadi sangat populer karena ketahanannya dan tampilannya yang cukup elegan. Pada tahun 1950-an, dengan diperkenalkannya kartu kredit, desain dompet kembali beradaptasi. Dompet mulai dilengkapi dengan lebih banyak slot kartu untuk mengakomodasi kartu kredit, debit, dan juga kartu identitas yang semakin umum digunakan. Dengan kemajuan teknologi digital, dompet fisik mulai mengalami transformasi besar. Munculnya smartphone dan juga aplikasi pembayaran digital seperti PayPal, Apple Pay, dan juga Google Wallet mengubah cara orang menyimpan dan menggunakan uang. Dompet digital memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi keuangan mereka secara aman di perangkat seluler, sehingga mengurangi ketergantungan pada dompet fisik. Dengan meningkatnya penggunaan dompet digital, isu keamanan dan privasi menjadi sangat penting. Teknologi enkripsi dan juga autentikasi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah digunakan untuk melindungi informasi pengguna. Dompet digital juga sering dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya popularitas mata uang kripto seperti Bitcoin, dompet kripto menjadi semakin relevan. Dompet ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan kunci private mereka dengan aman dan melakukan transaksi mata uang kripto dengan sangat mudah. Dompet kripto hadir dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, menawarkan berbagai tingkat keamanan dan kemudahan bagi pengguna. Evolusi dompet belum berhenti. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, masa depan dompet mungkin akan mencakup integrasi lebih dalam dengan teknologi wearable, meningkatkan keamanan dengan teknologi blockchain, dan mungkin bahkan penggabungan dengan identifikasi digital yang lebih luas. Perjalanan evolusi dompet mencerminkan perubahan besar dalam teknologi, ekonomi, dan juga gaya hidup manusia. Dari kantong kulit sederhana hingga aplikasi dompet digital yang canggih, dompet telah bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah. Di masa depan, kita dapat mengharapkan evolusi dompet yang lebih inovatif dan juga adaptif, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial yang berkelanjutan. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali, so jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Halo Fashion People, balik lagi sama aku Kintana. Masih ngomongin soal dompet. Dompet ini merupakan salah satu barang yang saat ini nggak cuma dilihat dari sisi fungsinya aja, tapi juga sudah menjadi barang fashion yang dinilai dari sisi estetika. Saat ini, dompet juga dianggap dapat membawa prestis bagi seseorang. Jika biasanya dompet di pasaran dijual dengan harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah, sejumlah merek ternama dunia mengeluarkan produk dompet kulit yang dijual dengan harga jutaan hingga puluhan juta rupiah. Nah, berikut beberapa dompet termahal di dunia yang wajib kita ketahui. Langsung aja check this out. Dompet termahal di dunia yang pertama berasal dari merek Celine, yaitu seri Small Wallet Triumph in Nilotic US Crocodile Black. Dompet ini menggunakan kombinasi material kulit Niloticur crocodile dan lambskin pada bagian lining. Dilengkapi dengan finishing emas, dompet ini memiliki tampilan yang natural dan juga unik. Dari segi fungsional, dompet ini dilengkapi 5 slot kartu, 1 note pocket, 2 flat pocket, dan juga 1 coin pocket. Lansir laman resmi Celine, Small Wallet Triumph in Nilotic US Crocodile Black dibanderol dengan harga 69 juta. Saint Laurent juga mengeluarkan produk dompet bernama Paris Zip Around Wallet in Grand Depot Embossed Leather yang menggunakan material kulit samak bebas logam. Dompet ini juga dilengkapi logo Saint Laurent timbul dan resleting tersembunyi yang juga menarik. Dompet ini memiliki 12 slot kartu, 1 kompartemen resleting, dan 2 kompartemen besar lainnya. Dompet yang diproduksi di Italia ini dibanderol dengan harga sekitar 12,1 juta rupiah. Dompet termahal berikutnya berasal dari brand Dunhill yang mengeluarkan seri Duke Fine Leather 10cc Coat Wallet. Dompet ini menggunakan material 100% kulit kambing yang telah diolah, sehingga menghasilkan bahan yang kuat dan juga tahan lama. Dompet ini memiliki 10 slot kartu, 1 kompartemen resleting, 1 kompartemen gazetted, 2 kompartemen flat, dan logo emboss dengan finishing emas. Harga dompet ini dibanderol dengan harga 11,7 juta rupiah. Celine Large Zip Wallet in Grand Calfskin merupakan dompet yang menggunakan material calfskin, yaitu kulit sapi muda dengan karakter tipis, lembut, halus, dan tidak kaku. Dompet ini cukup simpel dengan warna hitam polos dengan logo Celine yang kecil di tengah, sehingga tidak mengganggu tampilannya. Dompet ini memiliki 2 kompartemen gazette, 20 slot kartu, 1 kompartemen resleting, dan 2 slot flat. Harga dompet ini sekitar 11 juta rupiah. Victorine Wallet merupakan dompet dari Louis Vuitton yang menggunakan material monogram coat canvas berkualitas. Dompet ini juga menggunakan lining dari Grand Cowhide Leather yang kuat dan juga lentur. Victorine Wallet hadir dengan 6 slot kartu, dual flat pocket, bill pocket, dan juga coin pocket. Harganya sendiri dibanderol sekitar 8,8 juta rupiah. Simpson Sicard Slot Money Clip Wallet in Ludlow merupakan dompet dari brand Simpson yang merupakan dari kombinasi green leather dan juga soft calfskin. Tersedia 6 slot kartu dan klip untuk uang yang fungsional. Dompet buatan Italia ini cocok buat kamu yang jarang membawa uang tunai dalam jumlah besar dan lebih memilih membawa kartu ATM atau e-money. Harga dompet ini berkisar sekitar 5,6 juta rupiah. Nah, itulah beberapa dompet termahal di dunia dari merek-merek ternama dunia dan dijual dengan harga jutaan hingga puluhan juta rupiah. Kira-kira dengan harga segitu, kalian tertarik nggak buat beli? Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Namun sebelum itu Kintana mau ngingetin nih buat fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.